Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama, oleh Ellen G. White, 23 April 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, untuk kami belajar mengenal suara Yesus dan mengikut Dia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Patricia Pangaila. Kepada Ibu Patricia, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 23 April 2024 dengan judul Gembala yang Baik. Ayat tema Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Dekat Betsaida di ujung utara Danau Galilea, terdapat wilayah yang sepi, indah dengan hijau segar musim semi, yang menawarkan tempat peristirahatan yang menyenangkan bagi Yesus dan murid-muridnya. Mereka berangkat ke tempat ini dengan menaiki perahu, mereka menyeberangi danau. Di sini mereka dapat beristirahat, terlepas dari kebingungan orang banyak. Di sini, para murid dapat mendengarkan perkataan Kristus, tidak terganggu oleh bantahan dan tuduhan orang Farisi. Di sini, mereka berharap untuk menikmati waktu singkat dalam persekutuan dengan Tuhan mereka. Hanya waktu yang singkat yang dimiliki Yesus menyendiri dengan orang-orang yang dikasihinya, namun betapa berharganya bagi mereka saat-saat seperti itu. Mereka berbicara bersama mengenai pekerjaan Injil dan kemungkinan menjadikan pekerjaan mereka lebih efektif dalam menjangkau masyarakat. Ketika Yesus membukakan kepada mereka harta kebenaran, mereka dihidupkan oleh kuasa ilahi dan diilhami dengan harapan dan keberanian. Namun tidak lama kemudian, dia kembali dicari oleh orang banyak. Seandainya dia telah pergi ke tempat peristirahatannya yang biasa, orang-orang pun mengikutinya ke sana. Harapannya untuk mendapatkan istirahat 1 jam pun pupus. Namun, di lubuk hatinya yang murni dan penuh kasih sayang, gembala yang baik dari domba-domba itu hanya mempunyai kasih dan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang gelisah dan haus ini. Sepanjang hari dia melayani kebutuhan mereka, dan pada malam hari menyuruh mereka pulang ke rumah dan beristirahat. Dalam kehidupan yang sepenuhnya mengabdi demi kebaikan orang lain, Juru Selamat merasa perlu untuk meninggalkan aktivitas yang tak henti-hentinya dan kontak dengan kebutuhan manusia untuk mencari masa tenang dan persekutuan yang tidak terputus dengan Bapanya. Ketika orang banyak yang mengikutinya berangkat, dia pergi ke pegunungan, dan di sana sendirian bersama Allah mencurahkan jiwanya dalam doa bagi orang-orang yang menderita, berdosa, dan membutuhkan. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa tuaian besar dan pekerja hanya sedikit, dia tidak mendesak mereka untuk bekerja keras terus-menerus, namun
memerintahkan mereka. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Matius 9 ayat 38. Kepada para pekerjanya yang bekerja keras saat ini, dan juga kepada murid-muridnya yang pertama, dia mengucapkan kata-kata belas kasihan ini. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Dikutip dari buku The Ministry of Healing, halaman 56-58. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Patricia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Nasihat renungan hari ini sangat baik bagi kita semua. Mari kita baca perkataan Yesus berikut ini dalam Yohanes 10 ayat 3 dan 4. Untuk Dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Yang memanggil dan menuntun domba-domba adalah Sang Gembala yang baik. Dan domba-domba itu mengikuti Sang Gembala yang baik karena mereka mengenal suara Sang Gembala. Perhatikan, domba-domba itu mengikuti si Gembala karena mengenal suara. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena tentang ayat-ayat ini, Roh Nubuat menjelaskan dalam Signs of the Times tanggal 4 Desember tahun 1893 paragraf 2 yang berbunyi, di sini ditunjukkan bahwa kebutaan yang lebih buruk daripada kebutaan fisik menutup pemahaman orang-orang Yahudi. Dengan kuasanya yang tak terbatas, Yesus dapat menyembuhkan mereka yang buta secara jasmani, namun mereka yang buta secara rohani tidak dapat memahami kebutuhan mereka akan pencerahan karena mereka menganggap diri mereka benar. Ini adalah pernyataan yang menarik, sebab Yohanes 10 ayat 3 dan 4 berbicara tentang pengenalan akan suara. Artinya, penggunaan telinga yang utama dan bukan mata. Tetapi Roh Nubuat menjelaskan Yohanes 10 ayat 3 dan 4 tersebut dengan ilustrasi kebutaan yang berhubungan dengan mata. Orang yang buta rohani sulit disembuhkan karena mereka anggap diri mereka benar. Masih lebih mudah bagi Yesus untuk menyembuhkan orang yang buta jasmani. Nah, orang-orang yang buta rohani tersebut yang menganggap diri benar tidak mengenal suara Yesus. Meskipun mereka sepertinya hadir, tapi mereka bukan pengikut Yesus. Contohnya adalah orang-orang Farisi. Mereka hadir saat Yesus mengajar banyak orang, tetapi mereka tidak mengenal suara Yesus. Mereka buta rohani karena anggap diri mereka benar, dan karena itu mereka buat tuduhan dan bantahan kepada Yesus. Nah, oleh karena itu renungan hari ini berkata dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 123 paragraf 2. Mereka berangkat ke tempat ini dengan menaiki perahu mereka menyeberangi danau. Di sini mereka dapat beristirahat terlepas dari kebingungan orang banyak. Di sini para murid dapat mendengarkan perkataan Kristus, tidak terganggu oleh bantahan dan tuduhan orang Farisi. Di sini mereka berharap untuk menikmati waktu singkat dalam persekutuan dengan Tuhan mereka. Saudaraku dalam Tuhan, ada orang-orang yang hadir dalam kegiatan belajar Alkitab atau mendengarkan pekabaran firman Tuhan, gantinya mendengar dan mengenali suara Yesus melalui pekabaran yang disampaikan, malah membantah pekabaran. Dan jika dalam sesi belajar Alkitab atau mendengarkan pekabaran firman Tuhan terjadi perbantahan, maka orang-orang yang hadir dapat menjadi lemah. Tidak ada kekuatan rohani yang diperoleh dari saling membantah.
teladani jemaat di Berea. Mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Artinya, uji apa yang kita dengar, yaitu dengan menyelidiki Alkitab dan bukan berbantah-bantah. Itu sebabnya para murid senang menyingkir dan menyendiri bersama Yesus, sehingga mereka dapat mendengar suara Yesus mengajar mereka tanpa gangguan orang-orang yang suka berbantah. Apa hasilnya? Renungan hari ini lanjutkan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 123, paragraf 3. Hanya waktu yang singkat yang dimiliki Yesus menyendiri dengan orang-orang yang dikasihinya, namun betapa berharganya bagi mereka saat-saat seperti itu. Mereka berbicara bersama mengenai pekerjaan Injil dan kemungkinan menjadikan pekerjaan mereka lebih efektif dalam menjangkau masyarakat. Ketika Yesus membukakan kepada mereka harta kebenaran, mereka dihidupkan oleh kuasa ilahi dan diilhami dengan harapan dan keberanian. Hasil dari belajar tanpa gangguan kaum pembantah lebih efektif. Sebab dengan belajar bersama Yesus tanpa gangguan pembantah, para murid dipersiapkan lebih baik untuk menjangkau sesama. Jadi, jika dalam belajar firman Tuhan dan ada kaum pembantah hadir, maka mereka bukanlah domba-domba Yesus. Sebab mereka tidak mengenal suara Yesus, Sang Gembala yang baik, dan anggap diri mereka benar. Itu sebabnya mereka membantah. Mereka merasa punya kebenaran diri. Berikut contoh di zaman sekarang ini. Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 29 Agustus tahun 1900 paragraf 14. Melalui Salomo, Kristus menyatakan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ia berkata, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Roh Nubuat mengutip Amsal 8 dan menyatakan bahwa Amsal 8 adalah perkataan Yesus, anak Allah, yang menjelaskan bahwa Yesus terlebih dahulu lahir, baru semuanya diciptakan. Jadi, Amsal 8 adalah tentang suara Yesus yang menyatakan bahwa Dia telah lahir di masa kekekalan sebelum semuanya dijadikan. Tetapi, suara Yesus ini dibantah oleh para pendeta gereja Advent yang sekarang ini dan oleh umat-umat yang hanya ikut-ikutan para pendetanya. Mereka tidak mengakui bahwa Amsal 8 tentang Yesus. Mereka menolak bahwa hikmat itu adalah Yesus. Ini teguran keras dari Alkitab dan Roh Nubuat. Sebab jika mereka membantah suara Yesus yang adalah gembala yang baik, adakah mereka domba-dombanya Yesus? Tentu tidak. Mereka adalah domba dari gembala yang lain, orang asing yang masuk tidak melalui pintu. Dan domba-dombanya Yesus tidak akan ikut gembala asing itu. Yohanes 10 ayat 5 berkata, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Domba-domba Yesus tidak akan mengikuti orang asing atau gembala yang lain, sebab mereka tidak mengenal suara orang asing itu atau gembala yang lain itu. Bagaimana dengan saudara sekalian? Adakah saudara masih suka berbantah-bantah saat mendengar suara Yesus yang disampaikan melalui hamba-hamba dari Allah yang benar? Adakah saudara masih suka hadir dan dengar gembala yang asing? Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini menasihatkan untuk kita bekerja bagi Yesus dalam menjangkau jiwa, sebab tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Namun untuk bekerja bagi Yesus, kita perlu dengar suara Yesus dan belajar. Itu sebabnya Yesus membawa kita ke tempat sunyi, agar dapat bersekutu dengan Yesus tanpa terganggu dengan pembantah-pembantah dan penuduh-penuduh. Sekarang,
Bagaimana caranya kita dengar suaranya Yesus? Review and Herald tanggal 27 September tahun 1892 paragraf 3 berkata, "Kami mau mendengar suara Yesus dan mengundang kehadirannya. Kita harus membuka pintu hati kepada Kristus dan mengundang Dia untuk masuk. Untuk mendengar suara Yesus, kita harus undang kehadiran Kristus dalam hati kita. Kita harus buka pintu hati kita agar Yesus masuk dan ajar kita. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran Roh-Nya Yesus itu sendiri. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kenali suara Yesus dan ikut Yesus, dan jadilah saksinya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, bahwa Yesus adalah gembala kami yang baik, yang menuntun kami keluar ke tempat sunyi, agar kami dapat belajar dengan baik bersamanya, dipersiapkan untuk menjadi pekerjanya, sebab tuaian banyak namun pekerja sedikit. Dan kami terbebas daripada para pembantah dan penuduh yang mengganggu proses pembelajaran. Karenanya, tolong kami ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua mau membuka pintu hati agar Kristus hadir dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab itulah wujud kami untuk belajar mengenal suara Yesus, dan wujud kami mau diajar oleh Yesus. Dan akhirnya kami menjadi pekerja-pekerja yang penuh kuasa untuk kabarkan kebenaran. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.